Mas Bomek ada nggak? Mas Bomek hadir nggak? Om Cus, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, Sehat, Om? sehat Om. Alhamdulillah. Nah, baru datang nih temen nih. Jangan ngerokok. Oh, udah. Berhenti dulu ya. Berhenti dulu. Sementara aja lah. Apa ini Om? Hari ini Om. Judulnya apa ini Om? Oh iya, ini kan bedah karya ya. Bedah karya Om. Bedah karya terkait karya. Ya, baru belajar sih saya juga ya. Cuman gimana ya? Ingin mengapresiasikan lah apa yang menjadi di pemikiran saya terkait mungkin imajinasi yang harus dikeluarkan. Hari ini mungkin saya akan membedah karya ini Om Iya. terkait mitologi ini. Sama sebelumnya terkait mitologi yang Lutung Kasarung itu ya. Yang waktu hari yang kemarin itu kan. Iya, iya. Sekarang ya, mitologinya itu terkait dengan cerita Sang Kuryang. Itu legenda, itu silsilah, bukan silsilah ya apa ya. Kalau ini kan cerita rakyat sebetulnya ya. Terkait dengan Tangkuban Perahu itu kan. Oh, yang ditendang gitu ya? Iya. Nah, gimana Om? Nah, ini saya ingin menceritakan lewat visual, lewat gambar ya. Artinya orang itu akan mudah untuk memahami dan mungkin mudah untuk diingat. Mungkin di sini saya lebih jujur, ini lebih ke motivasi sih sebenarnya. Jadi satu hal terkait target pekerjaan kalau saya. Target pekerjaan. Ya sekarang Sang Kuryang ya. Ini cerita Sang Kuryang ya. Artinya tuntutan daripada Dayang Sumbi yang merupakan ibunya, ya awalnya tidak diketahui bahwa itu ibunya, dan dia karena saking cintanya, sayangnya, itu dia bisa menyelesaikan apa yang menjadi beban kerjanya ya? Iya, yang dibebankan. Tapi itu semacam ini. Kalau sebetulnya sebagai tantangan. Kalau dia bisa membuat danau ya dengan alasan nanti bisa berlabuh berdua kan gitu. Dalam satu malam sebelum matahari terbit, ayam berkokok gitu kan. Dia akan menerima cinta kasihnya walaupun itu anaknya sendiri ya. Karena yang di pemikiran Dayang Sumbi itu ya, itu hal yang tidak mungkin, ya. Makanya dikasih tantangan yang Betul. clear. Nah itulah mungkin yang positifnya bagi saya pribadi ya, itu motivasi ya. Dengan target yang diselesaikan harus beres ya harus beres gitu ya. Cuman kalau ini dunia hayal atau mitologi namanya juga ya, cerita rakyat lah, legenda sebetulnya ya. Hanya dia bisa membendung danau kan, ini membendung danau ya, bisa membendung danau, yaitu membendung danau artinya menjadi sebuah telaga ya, bukan danau membendung sungai menjadi telaga, jadi sebuah danau. Artinya ini dia karena Sang Kuryang ya zaman dulu lah, artinya masih dunia ini ya, dia bisa mendatangkan ini makhluk-makhluk halus nih, bantuan-bantuan ya. Dari dunia maya, alam lain. Dia marahkan. Artinya dalam kurun sebelum matahari terbit itu dia sanggup untuk membuat danau ya. Dari selokan ini kan. Ini ceritanya sih sebenarnya sebagai ilustrasi aja sih ini. Ini kan sungainya ya. Sungai ini dibendung nih, Om. Dibendung membuat telaga ini, danau ceritanya. Tapi kalau mau dari awal, ini akhirnya sih ujungnya ya. Walaupun pada akhirnya karena
Dayang Sumbi itu ya namanya hukum alam ya, dan Tuhan ciptakan anaknya, menikahi anaknya kan tidak ada di sana. Artinya tetap tidak bisa terlaksana dengan segala macam cara yang dilakukan. Kalau ya bahasa ini dewa ya, semacam gitu kan, dia meminta ke yang widi lah ya, artinya ke yang mencipta untuk mencegah jangan terjadi itu, jangan terjadi danau itu sendiri, dihalangin lah dengan bantuan apa. Ya, Dayang Sumbi itu sebenarnya bersemedi kan, meminta yang kuasa untuk mematahkan ini terjadi, biar tidak terjadi. yang tidak terjadi, karena udah kelihatan banyak bantuan yang keluar ya dari Ciri-cirinya udah ciri ada. bakal terjadi itu ya. Makanya kalau saya simpulkan sih seperti itu ya. Ini ada cerita-cerita dari awal, Om. Cerita awalnya itu waktu Dayang Sumbinya itu kan sebetulnya itu anak raja kan, anak raja, karena dia melakukan kesalahan lah ya, melakukan kesalahan, artinya hamil. Ternyata hamilnya itu suaminya itu ada beda ceritanya. Ada yang dari yang menikahinya itu adalah ininya kayak lengser ya, pembantu kalau di kita mungkin ya, zaman kerajaan lengsernya. Ada juga beda lagi cerita, bukan itu, tapi kalau saya anggap lengser lah bisa aja, karena dia lagi nenun itu hilang itunya ya, si tusuk itu, jarum itunya. Makanya dia mengungkapkan janji kalau ada yang menemukan tusuk itu, jarum untuk nenun, itu dia akan menjadi suaminya. Ternyata yang menemukan itu adalah kalau dicerita itu lengsernya ya, lengsernya yang cerita itu. Tapi ada yang menceritakan ada seekor anjing ya. Ini seekor anjing nih yang menemukan ya, seekor anjing kan. Nah, jadi dia jadi suaminya. Itu seperti itu. Ada lagi yang menceritakan bahwa lengsernya itu karena dikutuk ya sama rajanya itu sendiri, raja dari kerajaan itu, orang tua Dayang Sumbi lah, dikutuk jadi anjing. Ada yang menceritakan itu, ada beberapa versi sih, beda versi kan. Tapi pokoknya yang mau diambil ya, intinya saya ambil dari sisi ini aja, sampai biar dimudahkan ngambil ini. Ceritanya seperti itu sih kurang lebih. Ini menceritakan ininya ya, jarum buat nenun zaman dulu itu kan ada kan. Terus sampai ketemunya ternyata kan karena terjadinya kesalahan waktu berburu. Karena kan Dayang Sumbi itu ibunya itu minta waktu kecil Sang Kuryanya itu minta dicariin hati rusa lah, rajungan lah, hati rusa kan, itu kan pas dia ke hutan mencari karena dia ingin memenuhi keinginan ibunya ya, Dayang Sumbi, dia berburu. Nah ini juga ada dua versi nih, ada yang salah memanah, yang dipanah itu rusa, ternyata yang kenanya itu adalah si Tumang yang selalu mendampingi. Padahal itu si Tumang itu kan yang dikutuk itu tuh, suami Dayang Sumbi ya, yang dikutuk ya karena seorang lengser gitu kan. Nah dikutuk, ini dia nggak tahu kan Sang Kuryang itu bahwa ini tuh ada orang bapaknya kan, salah sasaran, kena si Tumang. Akhirnya si Tumang mati karena takut dimarahin sama ibunya Dayang Sumbi. Akhirnya hatinya itu diambil hati si Tumang karena kena panah itu kan, jadi nyasar lah, yang harusnya kenanya ke rusa jadi kena si Tumang. Ada cerita itu. Ada yang dia itu karena nggak bisa sama sekali, si Tumangnya yang jadi korban gitu kan, yang penting dapat itu kan. Nah karena
udah balik lagi ke rumahnya, ke gubungnya lah di hutan. Nah itu kan dibuang ke hutan. Kayak cerita Lutung Kasarung sama dibuang ke hutan. Dayang Sumbi juga kepada Dayang Sumio masalahnya karena nikah sama lengser kan. Ya aja diasingkan ke hutan sama kayak Lutung Kasarung yang sebelumnya itu kan. Ceritanya seperti itu sih kalau saya pelajari ya. Nah, terus pas karena ketahuan dari dia cerita bahwa hatinya itu adalah sekarang si Tomangnya nggak ikut, nanya Dayang Sumbi itu kemana tuh Tomangnya. Akhirnya dia cerita bahwa si Tomang itu ya kena ini salah sasaran, terus hatinya diambil, marah Dayang Sumbinya itu kan, marahnya akhirnya dilempar atau di apa ya, mungkin kayak di takol atau apa sih, kalau kepalanya itu ada bekasnya lah, berdarah kan. Nah, akhirnya diusir si Sang Kuryang itu. Dia kabur kan ke hutan kan, diusir. Nah, udah lama berserang ceritanya. Udah gede nih. Nah, Sang Kuryang itu udah di hutan itu dia menjadi ya mungkin belajar ilmu ya, ilmu jadi sakti lah gitu kan. Dia jadi punya kayak ya berguru sendiri itu. Ya zaman dulu nggak tahu sebenarnya apa berguru ke alam itu semedi kan. Cerita dia pas kembali ke ini dia mau nemuin ibunya, pas ibunya tuh udah nggak ada, padahal ada ceritanya sih ibunya tuh udah gubungnya tuh udah ya gitulah ya seperti itu, padahal mah enggak, padahal kan Dayang Sumbi mah itu mah sebetulnya mah apa ya, dia tuh masih ada cuman pindah ke kampung gitu. Ke kampung dia cari-cari ada di film-filmnya ada ya tentang Kuryang. Tapi beda-beda versinya. Kalau saya ini buat seolah-olah si Sang Kuryang itu kembali lagi ke ibunya, terus ibunya pas dia nggak tahu bahwa itunya itu anaknya. Awalnya nggak tahu itu anaknya. Nah setelah ketahuannya itu apa? Karena dia saling mencintai ya, bukan mencari ibunya ini mah ceritanya ketemu lah. Ceritanya ya, kan yang di film itu ceritanya kembali mencari ibunya, ternyata gubungnya itu udah gimana ya, udah hancur, ternyata ibunya itu ke perkampungan di kerajaan itu ada perkampungan panjang ceritanya ada di videonya filmnya ya. Nah kalau di sini enggak ada cerita yang singkatnya itu soal ketemu di mana lah misalnya jatuh cinta Sang Kuryang ke Dayang Sumbi, dia nggak tahu itu tuh ibunya. Dan Dayang Sumbi juga nggak tahu bahwa itu anaknya, udah gede kan. Ketahuan itu pas lagi basah ini tuh kelihatan ada bekasnya. Curiga ini kok bekasnya kayak anaknya gitu ya. Nah dia cari tahu ternyata dia yakin itu anaknya. Yang waktu itu diusir sama dia karena emang dipukul itunya. Ingat itu. Nah terus tetap dia nggak mau karena saking cintanya Sang Kuryang dia tidak mau mengakui bahwa itu ibu, walaupun ibunya dia ingin menikahinya karena udah jatuh cinta ya kan, awet muda ini. Kalau bahasa ini nggak tahu ya, nah, awet muda. Nah akhirnya dia minta syaratnya bisa membuat telaga gitu kan ya, membuat telaga sebelumnya tadi kita ceritain itu ya, sebelum terbit matahari harus sudah selesai. Karena Sang Kuryang itu udah belajar ilmu kesaktian waktu dia diusir kabur itu, akhirnya dia bisa mendatangkan roh-roh, maksudnya roh gaib ya, untuk membantu menyelesaikan itu. Cuma Dayang Sumbi juga nggak kalah ini karena merasa yakin, maka minta ke Yang Maha Kuasa untuk menghentikan karena ini melanggar kodrat alam lah. Masa seorang ibu menikahi seorang anak kan gitu kayak. Nah akhirnya dikabulkan ya itu ya kan, makanya keluar tahu-tahu si ayam juga sebelum waktunya udah rongkrongok lah ya. Terus yang ini dia bisa di kampung itu udah nakoli itu apa sih? Yang padi kentongan itu. Bukan kentongan, yang padi itu apa namanya sih? Lumbung. Ajulang apa? Ya itulah pokoknya. Tahu lah orang Sunda lah. Semua pasti tahu itu. Nah itu pada itu belum waktunya. Ada lagi yang bakar
jerami atau dari padi itu supaya kelihatan bahwa itu udah terang kan gitu kan, udah keburu terang. Makanya sang kuryang marah karena dia merasa wah ini nggak bakalan keburu gitu kan. Akhirnya udah keluar cahaya matahari udah mulai keluar, ini roh halus pada kabur semua karena dia merasa udah waktunya udah habis, dia kan udah keburu terang gitu kan. Nah ini hukum alam yang terbukti bahwa tidak mungkin kan gitu kan terjadi hal itu sendiri. Nah, dia sampai nendang kan perahunya yang dibuat itu sampai berbuat perahu kan, jadilah tangguhan perahu itu seperti itu. Ya sebetulnya ini saya kalau untuk pribadi maksudnya Iya. makna ini yang diambil, Makna. saya lebih ke motivasi terhadap target sesuatu pekerjaan atau apalah tujuan hidup gitu ya. Target pekerjaan kalau kita emang harus beres itu harus yakin kan, dia merasa yakin awalnya. Kalau emang gimana caranya supaya menyelesaikan tugas sesuai kemampuannya ya, dia punya kesaktian. Kalau misalkan kita ya punya ilmu pengetahuan ya yang dimiliki ya itu manfaatin, maksimalkan sehingga hasilnya bisa sesuai dengan ya yang diharapkan kan itu Om, benar nggak? Oke Om, terima kasih Om. Mau ngerokok tapi nggak bisa ngerokok. Sampai jumpa di video berikutnya Om. Banyak sih. Siap. Ya. Sehat-sehat ya Om. Bisa. Assalamualaikum Om.